I think it's nice that ada yang nyariin kita, ada yang kita bisa kasih kabar. Tapi at the end of the day, kalau itu menjadi suatu beban, Kadang begini, tergantung juga usianya berapa Kak. Kalau usianya masih Gen Z atau misalnya sekarang udah gennya udah gen alpha ya, udah pada pacaran ini kan. Jadi tuh mereka membiasakan itu. Welcome back to our podcast P3K, pendidikan, pembelajaran, parenting, dan Kesehatan kesehatan mental. Balik lagi sama gue Bella dan Ajeng. Iya. Mungkin teman-teman yang selama ini udah lihat 21 episode kita, terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik. Setia Ya. setia nontonnya sampai akhir, Sampai habis habis. episode, dan ini kita juga lagi meneruskan next episode Kita banyak banget sih topik yang mau dibahas Iya. ya. Jadi ya, apa kabar Jeng? Alhamdulillah Kak Gil. Udah lama gak ketemu. Apa kabar? Kita tetap di GKK nih Iya, Kak. kembali lagi kita di Jalan Kedai Kopi Iya, di Kedai Sabang, Kopi. di Jakarta Pusat Jakarta ya. Pusat, betul. Tetap nih kita mau bahas topik-topik yang enteng-enteng aja, tapi aja. mungkin buat teman-teman banyak yang relate juga ya. Betul. Apa kita mau ngomongin apa yang nyari? Jadi gini Kak, aku tuh lagi scroll tuh, kayaknya tuh banyak pembahasan mengenai orang yang trust issue gitu Kak sama pasangannya. Oke, trust Gitu. issue in relationship. Oh, trust aja nih. Kalau Trust issue aja. kan berarti kayak udah masalah gitu ya. Iya, berarti kan antara trust dan trust issue itu kan saya oke. relate juga mungkin sama teman-teman juga, dan mungkin kita juga gitu. Trust dalam suatu hubungan. Trust in relationship berarti. Oke, trust in dari Iya lagi, trust in relationship. Basicnya emang kalau berhubungan apa nih ya? Berarti berhubungan pacaran, in a relationship. apa teman? Which one yang kita mau? Relation dong, Relation relationship ya? Iya dong. Kalau Oke. teman kan nggak selalu sama dia kan. Nggak ada tuntutan juga, nggak ada tuntutan nggak ada juga. kewajiban juga, ya kan jadi- kalau temenan. Tapi kalau dalam relationship, emang basicnya harus trust sih. Iyalah Kak. Gimana ya kalau kita pacaran sama orang yang trustnya tuh ada isunya? Berarti trust issue. Iya kan, makanya jadi trust dan trust issue Yes. kan relate pasti kan. Benar. Ya kalau aku sih namanya berhubungan sama seseorang gitu ya. Kalau tidak ada dasar kepercayaan, so ngapain menjalani hubungan gitu kan? Ya sama aja kayak teman. Tapi banyak juga sih Jeng yang sebenarnya seharusnya sebaiknya seperti itu. Tapi ada juga yang dia punya masalah dengan trust, yaitu dia harus ngecekin pacarnya setiap saat, setiap Iya. detik mungkin. Iya. Kayak nyampe di satu tempat harus kabarin, harus foto, bahkan kalau anak sekarang bilangnya pap. Iya ya, Post a picture gitu juga tahu lagi. Jadi kayak harus kasih tahu sama siapa. Maksudnya I think it's nice that ada yang nyariin kita, ada yang kita bisa kasih kabar. Tapi at the end of the day, kalau itu menjadi suatu beban, jadi kayak suatu hal yang keharusan, jadinya nggak santai nggak sih? Kalau gue sih kayaknya nggak suka deh. Oke, kalau aku ngomongin soal itu mungkin gini, biasanya kan kalau orang baru PDKT, semuanya tuh kan rasanya dikasih ke si orang baru itu kan. Nah dia membiasakan untuk apa-apa tuh apa-apa info gitu. Tapi pada saat menjalani hubungan, terus yang tadinya menjadi kebiasaan ataupun habit, dia mulai seperti karena udah trust gitu kan, dia coba memulai untuk yaudah deh nggak usah selalu foto misalnya. Ya. Nah pasangannya itu menganggap loh kok nggak kayak biasa. Berubah. Nah, Ya, gitu. Nah itu problemnya di situ kali ya. Karena dari awalnya sudah dibiasakan itu Kak. Oke. Iya kan? Setuju. Ya tapi ya kalau misalnya memang dia, maksudnya gini, kalau orang tersebut nggak ada kendala di hubungan sebelumnya, seharusnya sih fine ya, karena dia maksudnya gini, trust sama pasangannya. Tapi kalau dia punya trauma di masa lalu, ya itu yang mungkin jadinya trust issue. Iya, benar. Gitu. Jadi ya begitu juga kadang begini, tergantung juga usianya berapa Kak. Kalau usianya masih Gen Z atau misalnya sekarang udah gennya udah gen alpha ya, udah pada pacaran ini kan. Jadi tuh mereka membiasakan itu, emang semua manusia sama kan, membiasakan dari awalnya begitu. Pada saat nanti pacaran terus mulai berubah kayak nggak ngirim foto, itu langsung kayak kok nggak kayak biasanya sih, gitu sih. Jadi makanya kalau aku lebih suka ya maksudnya sama pasangan, mau itu baru ataupun sudah menjalani, ya udah kayak jadi diri sendiri aja, nggak mesti kita harus semuanya harus informatif juga. Benar. Bukannya bohong ya, tapi kan nggak selalu perlu gitu Kak, yang too much information. Iya, gitu. benar. Tapi sometimes gue juga nggak bisa salahin, gue pun juga kadang-kadang nggak selalu sih, cuman kayak sometimes pengen juga tahu nih pasangan kita tuh lagi di mana. Tapi itu sekedar menanyakan, bukan untuk kayak menyelidiki macam detektif gitu sih kayaknya enggak. Karena kan kita punya pasangan juga pasti it's nice to know kalau misalnya pasangan kita care sama kita, bukan seperti yang
kayak hilang terus tiba-tiba nggak ada kabar itu juga nggak enak. Ya itu aneh sih kalau Aneh itu. kan. Tapi trust ini relationship bukan cuma sekedar ngabarin doang kali ya. Iya. Banyak hal seperti kayak kita udah pernah bahas sih kayak masalah handphone, masalah kita pergi sama temen itu siapa, kita bisa dipercaya nggak? Karena kan dalam satu hubungan itu sebenarnya yang baik itu adalah kita tidak membatasi, tapi yang penting kita tahu batas. Iya, Ih, betul. gila bagus. Keren banget Tidak sih. membatasi tapi kita tahu batas. Ya nggak Iyalah, sih? Itu hubungan yang dewasa menurut gue Iya aja. betul. Apalagi kan kita kan sudah beberapa kali ya pastinya punya Ya. beberapa kali bergonta-ganti kalau aku ya Ajang bergonta-ganti. Jadi ya udah tahu nih harusnya bagaimana sih. Betul. Nggak harus terlalu banyak informasi, tapi harus menginformasikan gitu loh. Nggak mesti yang misalnya kita udah ngomong nih di tempat A sama si A, B, C misalnya atau sama siapa. Abis itu harus foto, nggak mesti juga. Gitu. Tapi Jeng ya, jujur pas kita ngomongin trust ini menurut gua sebenarnya kita sebagai pribadi kita bisa ngerasain kalau kita benar-benar bisa percaya sama orang ini atau enggak. Karena ada namanya intuisi ya. Iya. Sometimes kalau kayak nggak ada apa-apa ya berarti kayaknya emang nggak ada apa-apa. Bener nggak sih Jang? Bener, Ada bener tiba-tiba kita kayak, duh kayaknya ada sesuatu nih, nanya Iya. atau telepon lah yang biasanya nggak telepon jadi nelfon. Sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Karena kan dalam satu hubungan kita udah mengenali karakter nih Iya. kebiasaannya seperti apa. Kalau memang ada satu waktu yang agak beda, ya itu wajar kalau nanya. Wajar nggak ya sih? Kak. Benar, maksudnya gini kalau kita terbiasa membangun itu dan itu nyaman, it's okay Kak. Tapi kan maksudnya yang dimaksud di sini adalah kalau jadinya misalkan gini, kita berjauhan nih, lagi nggak satu tempat yang sama. Kayak LDR gitu ya. Asik, LDR bisa sih, tapi maksudnya Kak, ada juga Kak yang nggak LDR, tapi dia begitu, maksudnya kayak trust issue banget sama pasangannya gitu. Seharusnya kan, ya misalnya dia ngasih tahu nih lagi di sini sama si ini, atau misalkan lagi kerja misalnya gitu kan. Oh ya biasanya lagi That's kerja. it, gitu loh. Ya, that's cukup it. sampai situ aja. Cukup gitu loh, nggak mesti kerjanya ngapain sih? Oh. Atau misalkan terus mau ketemu bos harus ngomong misalnya. Kayak mau meeting kayak, misalnya dia meeting seharian tiba-tiba kamu kok nggak ada kabarnya? Nah kayak gitu, padahal udah dibilang mau meeting ya. Berarti balik lagi ke komunikasi. Benar, komunikasi. Memang kan fondasi hubungan yang baik itu Ya. kan jujur untuk menginformasikan dan ya itu kan komunikasi kan. Maksudnya supaya jadi pasangannya di trust gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nanti di kemudian terus akhirnya pasangan jadi nggak trust, pastinya ada sesuatu yang dia lihat gitu mungkin Ya. atau feeling atau Itulah tadi lah, intuisi tadi ya. bisa jadi. Atau emang dia punya trauma di masa lalu yang dia mungkin disakiti dengan cara kayak gitu, dibohongin dan lain-lain gitu sih. Berarti ini kalau misalnya akhirnya relationship itu berujung tidak baik gara-gara trust issue, berarti kayaknya udah berantakan nggak sih kalau fondasinya aja jelek? Berarti komunikasinya nggak bagus. Kan segala sesuatu kan sebetulnya kan misalnya gini, kita berpasangan sama orang, terus orang itu nggak percaya sama kita. Apa yang kita lakukan? Kita harus menjelaskan dan menyampaikan ya. benar. Tapi kalau si pasangan tidak nanya, ya kita nggak mesti ngapain, ya udah jalanin aja gitu misalnya. Oh, Ya kan? berarti balik lagi ke orangnya, apakah memang dia harus mau untuk bertanya yang mungkin pada porsi yang tepat, atau kalau malah dia diem nggak mau nanya, malah punya overthinking. Bisa jadi overthinking. Overthinking, ya? Jadi kan gini, kalau menjalin hubungan terus kayak informasinya kayak miskom gitu Kak. Kan pasti kan dari gestur kelihatan tuh. Kayaknya dia nggak suka, bete apa gimana, diem aja misalnya gitu kan sama pasangan. Kan kita masih nanya, kenapa sih kok nggak kayak biasanya gitu kan. Enggak, nggak apa-apa. Biasanya gitu dulu nih. Nah, Enggak, itu nggak berarti ada apa-apa kalau begitu. Pasti ada apa-apa kan. Gitu. Oh. Ya kalau misalkan dia belum mau ngomong ya udah kalau aku sih ya udah diamin aja sampai akhirnya nanti dia akan menanyakan sendiri gitu. Pada saat nanya ya kita menjelaskan sedetail mungkin yang membuat dia jadi curiga atau apalah nggak ngerti yang dia maksud gitu. Supaya jadinya nggak miskom, jadi komunikasinya tetap lancar Ya, benar. gitu. Berarti kalau misalnya udah ada di satu titik yang akhirnya si satu pasangan ini merasa kayak, aduh gue capek banget nih harus ngabarin dia mulu. Kalau dia nggak ngabarin dia marah, kalau dia nggak ngabarin dia nyamperin. Ini gimana jangan Iya, mesti diapain tuh? Ya kalau aku sih lebih ke gini, misalnya berarti kan itu di tempat yang berbeda kan pastinya kan. Ya komunikasi misalnya by WhatsApp gitu ya. By WhatsApp kan kalau misalnya masih dibalas harusnya nyaman dong, aman, tenang gitu kan. Ya biasanya pasangan tuh suka overthinking atau misalnya berpikir negatif sama kita kan kalau kita lagi nggak cepat bales. Gitu Ya, kan. oh iya Tapi benar. kalau dengan nada bahasa ataupun misalnya penggunaan bahasa yang baik, seharusnya sih pasangan paham gitu ya. Karena kan dia juga punya kesibukan, nggak cuma kita kan. Nah, gitu. itu yang sehat seperti itu guys. Jadi kalau pasangan kamu membuat kamu harus merasa terbebani dengan ngabarin, kasih tahu, laporan, itu kayaknya ada sesuatu yang nggak benar di karakter pacar kamu sih menurut gua. Iya. Kayak dia ada insecure yang cukup besar membuat jadi hubungan kalian jadi lama-lama jadi nggak sehat Iya, sih. benar, jadi nggak sehat. Nah kalau udah kayak gitu,
Susah ya? Ya bukan, jadi nanti pastinya kalau menurutku ya, mungkin dia akan menjalani, tapi nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Pasti Intinya ada kalau kita berhubungan batasan. sama orang kita pengen nyaman. Betul, betul banget. Jadi pasti ada batasan. Nanti jadinya ya balik lagi nih cari-cari masalah. Padahal itu yang belum selesai, cuma masalah komunikasi. Tapi nanti misalnya masalah lain jadinya meledak, Kak. Jadi kemana-mana ya, jadinya kemana-mana. akhirnya berantem mulu. Padahal masalah utamanya adalah itu yang tadi yang belum Komunikasi. selesai gitu. Jadi trust issue in relationship diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik, komunikasi dua arah. Terus mungkin memang harus cari momen nih untuk ngobrol yang betul. benar ya, jangan lagi capek, jangan lagi sibuk. Jadi memang pasangan yang baik itu memang mereka harus punya meluangkan waktu supaya mereka juga bisa berkomunikasi gitu ya. Betul, betul banget. Nah, itu memang harus dibangun guys. Jadi bukan satu hal yang terjadi dalam Sebuah hubungan yang langsung begitu. Tapi kalau ketemu yang dapat dari awal memang orangnya santai, nggak ngejar-ngejar, nggak nutut, nggak mau jokin, nah itu berarti keberuntungan kalian. Enak tuh pasti. Itu keberuntungan kalian. Tapi juga gini Kak, misalnya kalau dapat pasangan yang begitu, belum tentu juga selalu enak juga Kak. Kadang-kadang yang Iya, begitu kadang taunya terlalu cuek cuek gitu kan. Oh my God. Salah ya, Cuek maju juga salah, mundur salah. Ya makanya karena balik lagi fondasinya itu adalah komunikasi sama kepercayaan Iya, kan. bener. Gitu. Komunikasi sih, kalau nggak komunikasi mau Bener. gimana kan? Setuju tuh, dapat pasangan yang terlalu cuek pun kayak kita bingung ya, dia kok nggak pernah ngabarin sih, mesti gue yang nanya mulu gitu. Jadi memang yang seimbang Harus itu balance. adalah yang Komunikatif, yang sehat. Iya, jadi nyaman juga. Terus kayak mau ngapa-ngapain enak aja Betul, gitu kan. betul. Kan soalnya gini, menjalani hubungan tuh selalu biasanya ya indah kayaknya. Tapi nanti kalau sayang banget jadi curiga, jadi banyak banget yang harus dipikirkan di kemudian hari. Nah itu yang harus dibentuk dari awal. Kalau dari aku awal sih. ya. Iya, jadi makanya disclaimer itu penting. Disclaimer, jadi semua Karena- itu harus dibiasakan yang baik dari awal lah ya. Iya, jadi kita harus memberitahukan pada si calon pasangan bahwa kita tuh begini. Dia juga begitu misalnya. Oke, jadi si pasangan kita atau kita sudah mengerti pasangan kita tuh memang dari awal sifatnya seperti ini. Jadi memang nggak ada komplain di kemudian hari yang Iya. akhirnya menjadi isu. Agak aneh juga ya, maksudnya pas PDKT berarti lu ngapain aja tuh? Kan biasanya kalau cinta kan buta gitu kan semuanya kayaknya indah gitu kan. Tapi ya pada saat itu makanya kita bisa menjelaskan bagaimana diri kita dan bagaimana diri si pasangan ini gitu kan. Nanti kemudian hari nggak mungkin nggak ada masalah. Iya sih. Ketika muncul masalah yang relate sama sebelumnya yang artinya sudah dikomunikasikan, tinggal diomongin lah kan kita udah ngomong dari awal gitu kan. Walaupun tetap harus dikomunikasikan Kak supaya nggak miskom juga, jadinya nyaman juga. Setidaknya dia jadi lebih percaya, oh iya deh. Jadi Oh ya, tapi memang ada proses di mana kayak kalau kita baru dekat sama orang, udah pasti kita membaca kebiasaan masing-masing. Kedua, nge-build trust dari awal tuh kalau memang dia tipikalnya susah untuk ngejelasin, ya kita coba ajak untuk ngobrol. Iya. Tapi kalau dia tipikal yang kayak dikit-dikit harus ngecek, dikasih kepercayaan. Kalau aku lagi kayak gini berarti nggak apa-apa ya. Berarti mungkin hal seperti itu nggak sih? iya Kak, makanya disclaimer dari awal tuh kalau aku lagi begini ya begini ya, harusnya kamu nggak boleh begini gitu kan. Karena kalau pertama itu kan awalnya Iya, itu iya. kan lagi senang-senangnya ketemu sama dia dan masih percaya aja oke gitu. Kan kalau udah pacarannya udah bertahun-tahun juga nggak dicariin. Iya nggak sih, kan siapa yang relate sama Ya perkataannya barusan? ampun, prosedur kita sampai manggut-manggut ini. Iya, mungkin dia ada pengalaman pribadi. Tapi ya bener sih, jadi namanya trust itu sebenarnya penting, makanya kenapa kita bahas di sini, karena banyak hubungan juga yang rusak gara-gara trust tadi itu, nggak punya benar. kepercayaan dan nggak punya komunikasi yang baik, intinya seperti itu ya Jeng ya. Betul. Dan juga kan sudah menjalani hubungan dengan beberapa orang, pasti kalian juga sama. nggak Belajar mungkin pasti dari sama. hubungan-hubungan sebelumnya. Benar. Nah itu Ya. pembelajaran dari sebelumnya bisa jadi nanti nextnya pasti lebih baik gitu. Makanya. Berarti kalau ketemu komunikasi. sama orang yang dari awal memang dia punya trust issue, lanjut atau enggak Jeng? Tar dulu Kak, kalau aku sih lanjut aja. Kalau Lanjut. gini, kan kita itu dekat sama orang, kita belajar atau kita memberikan pelajaran gitu kan. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang begitu, jangan pernah menganggap bahwa itu jelek juga gitu kan, nggak boleh menjurutkan juga. Pasti kan dia kan ada pengalaman masa Kan lalu. ada tuh teman kita pasti yang nyelotok gini, lu juga sih udah tahu dari awal dia begitu lu masih mau. Nah, itu gimana? Nah, coba dikomunikasikan dulu. Kalau komunikasinya masih lancar, Ganti dia masih temennya oke. berarti. Temennya toxic Jangan-jangan berarti. temennya suka. Gantinya, maksudnya gini loh, sorry, gue potong karena dalam satu hubungan tuh pasti ada orang-orang sekitar kita, Betul banget. dari temennya kita atau dari teman Iya. pasangan. Kadang-kadang kan mereka juga suka ada komentar-komentar yang nge-trigger, yang tadinya nggak apa-apa, Jadi- denger temen yang ngomong jadi kayak
Benar. Kamu harus ngobrol sama siapa ya? Nah itu juga penting. Benar. Kalian harus mengenali situasi itu. Benar. Gitu. Benar, karena gini kalau ngomongin yang itu Kak, memang orang jadian itu biasanya 20% kita yang usaha, 80%-nya dari teman-teman. Iya Udah lagi. sama dia aja deh sama Approval dari teman-teman ya? 80%-nya kayak gitu. Rata-rata begitu. Serius 80%? 80%-nya iya. Wow. Iya kitanya oh ya ini kayaknya udah oke. Iya Kan lagi. temennya bilang enggak atau misalkan dia bilang udah sama dia aja jadi kita. Oh iya benar juga ya. Ih lagi gue gak pernah nyadar loh. 80% itu pasti dari teman-teman. Kalau gue tahu seperti itu gue gak akan ceritakan ke temen gue. Nggak bercanda guys. Tapi itu menarik ya kalau kata Ajeng, 20% keputusan kita, 80% itu keputusan orang terdekat kita. Iya, Itu terdekat. hati-hati loh. Makanya Harus hati-hati. kalau kita nggak nanya sama semua orang, ya begini sih. Kayaknya tuh jarang yang nanya yang akan begitu ya. Karena kita akan mengenalkan sama lingkungan kita. Asli, kita kan kenalin ke circle kita. Misalnya kan teman kita bilang, ih yang baik nih gitu misalnya, keren nih orangnya, apa gimana nih, nice nih, friendly Itu dan ngaruh lain-lain. ke kita ya? Ngaruh Kak, makanya 80%-nya pasti dari lingkungan. Anjir ya lagi. Gitu. Kalau kita cuma membahas itu sama si dia, ya udah pasti akan lama beda. Berarti kita membandingkan dengan penilaian dari teman-teman kita tentang Iya, si itu calon otomatis pasangan gitu ini. ya. Oh, makin baik jadi approve lagi. Jadi approval. Oke. Kita makin yakin gitu apa yang kita pilih itu sudah benar. Gitu. Jadi kalau memang kalau sama juga dengan keributan gitu. Kalau kita nggak cerita sama orang, ya oke lah kita berdua. Oh, iya, Itu benar. pun mungkin belum tentu dapat langsung solusi. Ya. Tapi kalau kita namanya juga kita kan manusia ya, sukanya kan cerita gitu kan. Cerita sama orang tertentu, anggapannya terus kayak negatif. Nah, ketrigger tuh kita bisa Iya. jadi. Ya, Makanya hati-hati kalau kita memilih teman. Lanjutnya ke circle pertemanan. iya kok iya. Tapi benar lagi, trust itu nggak cuma di hubungan ya, relationship, tapi sama teman juga sebenarnya ada juga trust. Andilnya ya. Gue punya temen yang memang apapun yang gue lakuin dia sangat suportif. Yang penting guanya dalam kondisi baik, itu juga satu hubungan trust yang baik ya gitu. Tapi Iya. saat gue kenapa-napa, temen gue juga pasti akan maju. Betul, itu Gitu. makanya, makanya kan emang kalau berteman yang baik rata-rata begitu. Ya. Maksudnya Tapi kalau temen peduli, kalian nggak kayak gitu, coba dicek lagi gitu. peduli sama kita gitu, bukannya kepo ya, tapi peduli. Ya benar. Nah, berarti sekarang kalau balik lagi ke trust-nya, Ya. artinya gini Kak, kalau kita komunikasi udah baik sama dia, trust-nya udah dapet, mau siapapun yang ngomong, kita tetap dengan pendirian kita, keputusan lagi itu. benar. Jadi hubungan kita dengan pasangan itu sebenarnya lebih penting Iya. dibandingin penilaian orang-orang Betul. sekitar kita. Penilaian Jadi itu orang- harus dibangun ya. Benar banget. Jadi dari awal kita memang kayaknya kita suka, tapi kan kita belum yakin. Betul. Dari teman-teman bilang begini, nah kalau kita ya komunikasi baik sama pasangan, otomatis Sometimes apa yang kita omongin sama pasangan juga kayak nggak semuanya harus sampai ke temen kali ya. ya iya dong. Maksudnya ada yang difilter, maksudnya hal-hal yang memang personal antara kita sama pasangan itu, let's just keep it between kita sama pasangan kita Iya. sih. Karena itu namanya privacy juga. Iya. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu komentar apa yang kita dengar dari orang itu bisa ngaruh ke kita. Tapi kalau kita percaya sama pasangan kita punya suatu komunikasi Bisa yang baik, dibalik. bisa kayak enggak kok. 80% keputusan kita, Nah, 20% sama teman itu gitu. keren, itu keren. Gitu. Jadi makanya kita harus nge-build dari awal komunikasi yang baik sama trust gitu. Oke. Jadi supaya keputusan yang ada dalam hubungan kita sama si pasangan jadinya keputusan kita Itu bersama. murni karena memang sudah dibicarakan, sudah dilaluin. Betul. Jadi akhirnya punya kesimpulan yang baik sama pasangan gitu ya, Jang. ya? Betul sekali. Nice. Oke, kayaknya nih udah lumayan berat ya. Oke. Kak. Dan sudah membahas dari sisi kalau dapat pasangan yang punya trust issue sama pasangan yang dari awal sudah settingannya, oh ya orang trust banget nih sama gue, itu dua hal yang sebenarnya bisa didapat dengan komunikasi tadi yang kata Ajeng ya. Kata Yang Kak Bella harus- juga. Kata aku juga ya. Oke, Gitu. baiklah kalau begitu. Jadi gini, kita ngomongin trust itu gara-gara tadi aku barusan di undangan, Kak. Oh, ini kau udah cakep banget lihat nih. gue repeat gini semua nih, pakai dress. Iya, jadi temanku itu salah satunya akhirnya jadi. Oke. Itu karena awalnya cerita nih sama aku nih, cerita itunya jadi. punya andil. Langsung aja kita ngomongin trust Kak. Punya andil dia dalam yang baru nikah barusan. Gitu ceritanya. Nah, kalau teman-teman nanti kepo di next kita membahas tentang apa, tungguin abis ini lah Kak. Habisin lah ya, Iya. pokoknya. Oke, kayaknya di episode ini cukup banget nih kita ngomongin trust. Semoga teman-teman terbantu dengan insight dan sedikit sharing dari aku dan Ajeng. Semoga kehidupan kalian dengan pasangan tidak menemukan masalah dalam urusan trust. Jadi komunikasinya aja guys yang Iya, baik. guys. Gak usah gengsi-gengsi, gak usah Iya. malu-malu. Yang namanya pasangan sebenarnya kita harus sama-sama nyaman ya, biar Betul. bisa ngobrol. Gitu Betul. aja sih paling. Iya, satu lagi dikit aja. Ini kan tadi relation Kak. Ada juga mungkin teman-teman yang relate tentang trust sama teman kosan misalnya. Nah kan kalau udah setiap hari tinggal bareng itu kan
harus trust juga. Iya, benar. Jadi selain untuk relation, juga bisa untuk teman gitu, teman-teman, oke? Jadi namanya trust itu ya kalian benar-benar harus paham dulu sebenarnya tujuannya apa dan sejauh apa kalian mau kasih porsi itu dalam hidup kalian tentang pacar atau teman kalian gitu. Jadi ya pinter-pinter lah manage Yes. gitu ya Jang. Alright, kayaknya kali ini cukup banget nih episode kita kali ini trust in relationship. Semoga teman-teman suka dengan konten kita. Kali ini kita harus pamit undur diri dulu. Semoga kalian masih setia terus untuk ngeklik di video-video kita yang berikutnya akan ada di YouTube channel. Iya, jangan lupa di like, subscribe, komen, and share ke teman-teman seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Harus suka dengan konten kita. Masih banyak lagi topik yang seru ya, jadi jangan lupa saksiin terus. Dan saat ini kita pamit undur diri dulu. Bella dan Ajeng signing out for now. Bye-bye.